Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya yang besar. Oleh karena kasih-Nya yang besar, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan malam ini. Puji Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menjadi bahagian kita malam ini dan seterusnya. Dan kiranya firman Allah membawa kita rendah di kaki salib Tuhan, sujud menyembah kepada Allah yang hidup. Menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Mengingat hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita harus menjadi misbah dupa besar itu dalam doa penyembahan yang besar untuk mampu menghadapi situasi yang sulit. Tuhan sudah menyatakan dan Tuhan sudah menunjukkan tanda-tanda kedatangannya. Ya, sudah tidak lama lagi Pak Trump dipakai Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan. Seluruh bangsa Israel dari keturunan 12 suku Israel akan kembali nanti ke Israel. Dan tanda-tanda ini sudah mulai terlihat. Israel dan Amerika telah dimusuhi oleh banyak negara. Puji Tuhan. Dan kita juga harus kembali kepada Tuhan. Dialah milik pusaka kita. Ibadah inilah jaminan hidup kita masing-masing. Jadi jangan ada lagi terlena oleh karena perkara-perkara di bawah, perkara-perkara di bumi, hal-hal yang lahiriah tidak membawa kita, hal-hal yang lahiriah, harta kekayaan, uang tidak menjamin kehidupan pribadi lepas pribadi, tetapi Yesus yang disalibkan, dialah jalan, dialah kebenaran, dan dia hidup. Uang, harta, kekayaan, jabatan, kedudukan yang tinggi, bahkan ijazah yang tinggi, tidak pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Dari Alfa untuk sampai kepada Omega, jembatannya adalah salib. Puji Tuhan, kita sedang memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan ini semua. Dan oleh karena salib juga kita menjadi kuat, tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Kiranya dapat dipahami. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 27. Silakan kalian. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan dan pemberitaan Paulus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Puji Tuhan, kepada orang-orang kudusnya Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa kafir, di mana Kristus ada di tengah-tengah mereka. Kristus adalah pengharapan dan akan kemuliaan. Ya, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain atau bangsa kafir, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Puji Tuhan, pendeknya, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, bangsa kafir, bangsa yang tidak bersunat. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepada jemaat di Laodikia. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin. Firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Terus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya. Jadi karena engkau sop-sop kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Karena engkau berkata, aku kaya. Karena engkau berkata, aku kaya. Terus. Dan aku telah memperkayakan diriku. Ya. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tidak kekurangan apa-apa. Terus. Dan karena engkau tidak tahu. Sebaliknya bagi Tuhan jemaat di Laodikia bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Puji Tuhan. Jemaat di Laodikia berkata, aku kaya
dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dari pengakuan ini menunjukkan bahwa mereka bergantung kepada harta dan kekayaan. Menunjukkan bahwa mereka bergantung kepada harta dan kekayaan. Berarti mereka tidak bergantung kepada kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga bagi Tuhan, mereka itu melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Sebab Tuhan sendiri yang mengatakannya. Jemaat Laodikia berkata mereka kaya, dan mereka memperkayakan diri mereka. Sebaliknya Tuhan berkata bahwa mereka melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Akibatnya, 2, kondisi rohani mereka menjadi tidak dingin dan tidak panas. Menjadi tidak dingin, tidak panas berarti suam-suam kuku. Kalau bergantung kepada harta dan kekayaan, tidak bergantung kepada kemurahan, akibatnya kondisi rohani mereka menjadi tidak dingin, tidak panas, sama dengan suam-suam kuku. Puji Tuhan. Itu menunjuk kepada orang yang tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Jadi orang yang tidak sepenuhnya bergantung kepada kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan menjadi tidak dingin dan tidak panas, sama dengan suam-suam kuku. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Dampak negatif tidak dingin dan tidak panas. Kita boleh melihat pengakuan berkat pernyataan Tuhan. Boleh dibaca ayat 17 dulu. Karena engkau berkata, iya, aku kaya, iya, dan aku telah memperkayakan diriku. Ya, ayat 16 maksud saya, ulangi dulu. Jadi karena engkau suam-suam ya, kuku, ya, dan tidak dingin atau panas, ya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, dimuntahkan dari mulut Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose adalah betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah mereka. Kristus yang adalah pengharapan dan akan kemuliaan. Tetapi sebaliknya, jemaat di Laodikia memperkaya diri dengan harta atau harta dan kekayaan di bumi, sehingga bagi Tuhan mereka adalah jemaat yang melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita tidak kaya di hadapan Tuhan, sekalipun memiliki harta dan kekayaan, di hadapan Tuhan menjadi melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga mereka, saudaraku, akibatnya kondisi rohani mereka menjadi tidak dingin dan tidak panas, sama dengan suam-suam. Dampak negatifnya dimuntahkan dari mulut Allah. Dimuntahkan dari mulut Allah. Imamat 18. Imamat 18 ayat 24 sampai 25. Imamat 18 ayat 24 sampai 25, 27 sampai 28. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Iya. Sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalalkan dari depanmu akan jadi najis. Iya. Ayat sebelumnya perbuatan najis dinyatakan. Ya, perbuatan najis dari 7 penduduk negeri Kanaan. Ayat-ayat sebelumnya di situ tertera dengan
tertulis dengan baik, bisa dibaca di rumah masing-masing nanti ayat sebelumnya, sehingga pada ayat 24 ini lihat perkataan Tuhan firman Allah ayat 24. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya. Iya, dengan semuanya itu maksudnya pada ayat sebelumnya, nanti dibaca di rumah masing-masing. Terus sebab dengan semuanya itu, iya, bangsa-bangsa yang akan kuhalalkan dari depanmu, iya, telah menjadi najis. Menjadi najis. Terus negeri itu telah menjadi najis. Dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya. Iya. Sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Negeri itu memuntahkan penduduknya. 27-28. Karena segala kekejian itu, iya, telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu. Sebelum bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, terus sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Terus supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya. Iya. Terus telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Terima kasih. Dimuntahkan berarti menjadi najis. Dimuntahkan dari mulut Allah berarti menjadi najis. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan menghalau 7 penduduk negeri Kanaan karena mereka telah menajiskan negeri itu. Itu sama dengan dimuntahkan. Jadi karena 7 penduduk negeri tanah Kanaan telah menajiskan negeri itu, maka Tuhan menghalau mereka dari tanah Kanaan. Dimuntahkan. Jadi dimuntahkan berarti menjadi najis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan mengwanti-wanti bangsa Israel supaya mereka juga jangan melakukan kekejian, supaya jangan menjadi najis, dan supaya jangan dihalau dari negeri tanah Kanaan. Tapi memang pada akhirnya bangsa khususnya suku Yehuda sempat dihalau, sempat dibuang ke tanah Babel, ke Babel selama 70 tahun lamanya oleh karena kenajisan mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Jadi dimuntahkan menjadi najis, menjadi najis. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11 terlebih dahulu, silakan. Ya. Dengar dan camkanlah. Ya. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Ya. Bahkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan seseorang. Amin saudaraku. Ya. Apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan seseorang. Lebih rinci soal kenajisan ini di ayat 17 sampai dengan ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke perut lalu dibuang ke jamban. Amin saudaraku. Itu urutannya. Apa yang dimakan turun ke perut, kemudian setelah diproses di perut, dibuang ke jamban. Selanjutnya, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Terus dan itulah yang itu yang menajiskan orang. Terus karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Iya, timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, percurian, sumpah palsu, dan hujat. Haleluya. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan seseorang. Amin saudaraku. Apa yang keluar dari dalam mulut itulah yang menajiskan seseorang. Sebab apa yang keluar dari dalam mulut itu berasal dari hati. Itu yang menajiskan seseorang. Karena dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itulah yang menajiskan seseorang. Amin saudaraku. Jadi bukan apa yang masuk ke mulut
Apa yang masuk ke mulut turun ke perut lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan seseorang. Jadi segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat yang itu semua berasal dari hati. Itulah yang menajiskan seseorang. Ketika 7 penduduk negeri Kanaan menajiskan negeri itu, akhirnya mereka dihalau dari negeri itu, dimuntahkan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Supaya kiranya kita memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah memperingatkan bangsa Israel sebelum memasuki negeri yang dijanjikan itu, supaya mereka juga nanti tidak dimuntahkan, supaya jangan mereka juga turut dimuntahkan. Puji Tuhan. Namun ini juga menjadi peringatan yang baik untuk kita semua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita rindu untuk dibawa masuk ke tanah Kanaan, sampai berada di gunung Sion. Jangan sampai kita dihalau di sana. Saudara masih ingat waktu kita di luar Tuhan, betul-betul kondisi rohani kita begitu najis. Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu keadaan dimuntahkan. Nah, sekarang Tuhan sudah mewariskan ibadah dan pelayanan ini kepada kita sebagai milik pusaka yang harus kita pertahankan. Supaya kalau kita mempertahankannya, maka Tuhan tidak akan memuntahkan kehidupan kita semua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Lihat ya, praktek ibadah ketika dimuntahkan, praktek ibadah kehidupan yang dimuntahkan, praktek ibadah kehidupan yang dimuntahkan. Ayat 8 sampai 9. Ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bibir memuliakan Tuhan. Perhatikan. Terus, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Terus, percuma mereka beribadah kepada Aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah utama. Iya. Perhatikan. Bibir memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ini sama dengan ibadah lahiriah atau ibadah Taurat. Ini ibadah dari orang-orang yang telah dinajiskan. Ini ibadah dari orang-orang najis yang telah dimuntahkan dari mulut Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mulut, bibir memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu cara ibadah dari orang-orang yang telah dimuntahkan dari mulut Tuhan. Itu tata cara ibadah dari orang yang najis. Menjalankan ibadah hanya secara liturgis. Mulut memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya penuh dengan penolakan terhadap firman Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmaninya kepada Tuhan, tetapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ibadah lahiriah, ibadah Taurat, ibadah liturgis. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga jangan heran kalau orang masih berada di bawah hukum Taurat, bagaikan itu. Kalau berada di bawah hukum Taurat berarti mulut, mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Jauh dari kasih karunia. Jauh dari kasih karunia. Menjadi miskin rohani. Kalau bergantung kepada harta dan kekayaan, menjadi miskin rohani. Kalau kita bergantung kepada kasih karunia yang dianugerahkan, kaya rohani. Puji Tuhan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu miskin rohani sudah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ya, jalan keluarnya supaya kita tidak dimuntahkan dari mulut Allah. Kolose 1 ayat 27. Ayo, jangan ada di antara kita yang menjalankan ibadah lahiriah. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu sudah jelas. Itu ibadah dari orang yang dimuntahkan, atau ibadah dari orang-orang najis. Puji Tuhan. Kolose 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Ya. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Di antara bangsa-bangsa lain. Iya, terus. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Iya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Perhatikan kalimat berikut ini. Kristus ada di tengah-tengah kamu, atau Kristus ada di tengah-tengah manusia. Kristus ada di tengah-tengah manusia, atau Kristus ada di antara manusia. Puji Tuhan. Inilah jalan keluarnya. Supaya kita, itu sebabnya Rasul Paulus berkata betapa kaya dan mulianya. Karena Kristus ada di tengah-tengah manusia. Amin, saudaraku. Betapa kaya dan mulianya. Karena Kristus ada di tengah-tengah manusia. Ini jalan keluarnya. Ada di antara manusia. Ada di antara kita. Ada di tengah-tengah ibadah ini. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 20 sampai 22. Ya. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Iya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Terus sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Iya, terus sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Terima kasih. Kita telah diperdamaikan dengan Dia, sehingga kita berdamai dengan sesama oleh darah salib. Dahulu kita hidup jauh dari Allah dan memusuhi Allah, tetapi setelah diperdamaikan, selanjutnya kita berdamai. Setelah diperdamaikan oleh darah salib, yang jauh menjadi dekat, yang memusuhi Allah menjadi dekat dengan Allah. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Amin, saudaraku. Dulu bangsa kafir jauh dari Allah, dan bangsa kafir memusuhi Allah di dalam hati mereka. Tetapi pada saat Kristus ada di tengah-tengah bangsa kafir, maka bangsa kafir diperdamaikan kepada Allah. Bangsa kafir berdamai dengan sesama. Sehingga ketika antara saya dengan sesama itu ada damai, karena di tengah-tengahnya ada salib Kristus yang memperdamaikannya. Amin, saudaraku. Di tengah-tengahnya ada salib yang memperdamaikan kita dengan Allah, yang memperdamaikan kita dengan sesama. Jadi kalau saya bisa berdamai dengan istri saya, di tengah-tengahnya ada salib Kristus. Kalau saya bisa berdamai dengan sidang jemaat, di tengah-tengahnya ada salib Kristus. Sehingga yang jauh menjadi dekat. Yang dahulu memusuhi Allah dalam hati telah berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan, diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Selanjutnya, saudaraku, tidak hanya diperdamaikan, tetapi untuk menempatkan sidang jemaat atau tubuhnya kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Pada saat Dia datang pada kali yang kedua sebagai raja dan mempelai pria surga. Puji Tuhan. Inilah kekayaan dan kemuliaan bangsa kafir. Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku. Sehingga saya dan sesama berdamai. Saya dengan Tuhan berdamai. Saya dengan sesama berdamai. Karena di tengah-tengahnya ada pribadi Kristus yang disalibkan. Sehingga yang jauh menjadi dekat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, sekarang sinkronisasinya atau persamaannya dengan jemaat di Laodikia. Sinkronisasinya atau persamaannya dengan jemaat Laodikia. Wahyu 3:17. Wahyu 3:17 baca. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malah miskin, buta dan telanjang. Puji Tuhan. Jemaat di Laodikia sebetulnya di hadapan Tuhan melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Haleluya. Melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Puji Tuhan. Jemaat Laodikia ini berarti jauh dari Allah dan memusuhi Allah dalam hati dan pikiran mereka. Oleh sebab itu Tuhan menasihatkan mereka untuk membeli 3 hal. Tuhan menasihatkan mereka untuk membeli 3 hal. Puji Tuhan. Membeli berarti membayar harga. Membeli artinya mau membayar harga. Atau sama dengan rela berkorban. Amin, saudaraku. Rela berkorban. Kita mengikuti Tuhan tidak boleh gratisan. Membeli 3 hal tadi. 1, emas yang telah dimurnikan. 2, pakaian putih. 3, minyak untuk melumas mata. Membeli berarti mau membayar harga. Sama dengan rela berkorban. Ikut Tuhan tidak boleh gratisan. Tidak boleh gratisan. Ikut Tuhan harus mau bayar harga. Rela berkorban. Sangkal diri pikul salib. Tidak boleh gratisan. Amin, saudaraku. Supaya jangan melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Harus bayar harga. Nah, nasihat ini perlu untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh diabaikan. Kalau seseorang tidak mau bayar harga ikut Tuhan, orang semacam ini tidak mau dengar nasihat firman, tidak rela berkorban, tidak mau bayar harga. Maunya kalau gratisan saja berarti tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib. Sesuatu yang gratisan itu murahan, tidak bernilai di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi yang membuat kita bernilai tinggi di hadapan Tuhan adalah darah salib. Sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kalau perak dan emas, saudaraku, nilainya tidak ada nilainya dibanding darah salib. Kita semua bernilai tinggi karena telah ditebus oleh darah salib, bukan karena perak dan emas.
Bukan karena harta dan kekayaan kita bernilai tinggi, tetapi oleh karena darah salib, bayar harga. Juga kita semua menjadi milik ketebusan Tuhan karena Dia telah bayar harga di atas kayu salib. Puji Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi bernilai tinggi. Tidak murahan lagi. Beda dengan orang yang di luaran sana. Betul-betul mereka, kondisi rohani mereka dimuntahkan najis. Murahan. Sebaliknya mereka yang telah ditebus bernilai tinggi oleh darah Yesus, bukan oleh karena perak dan emas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu bisa dilihat dari perkataannya, sikapnya, perbuatannya. Betul-betul bernilai tinggi, menjunjung tinggi korban Kristus. Tidak murahan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau perempuan murahan di luar sana roknya pendek. Kalau laki-laki menggoda dan tergoda, mudah dipengaruhi hal-hal yang tak suci, menganggap ringan itu darah Yesus. Maka saya tandaskan kembali nasihat firman supaya kita bernilai tinggi. Belajar untuk membayar harga. Jangan suka yang gratisan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nanti kita akan mengadakan, tidak lama lagi kita akan mengadakan Natal PPT, Natal Persekutuan Pengajaran Tabernakel. Supaya itu, ibadah itu bernilai tinggi, kita masing-masing harus membayar harganya. Amin, saudaraku. Amin. Kita semua masing-masing harus membayar harga. Rela berkorban, mulai dari tenaga, pikiran, waktu, bahkan materi, uang sekalipun kita persembahkan. Supaya nama Tuhan ditegakkan di tengah ibadah Natal PPT nanti. Nama Tuhan ditegakkan di dalamnya. Amin, saudaraku. Bagaikan gunung Sion, tegak berdiri di hulu gunung-gunung. Orang yang beribadah di atas gunung Sion adalah orang yang rela bayar harga, sangkal diri pikul salib. Tidak gratisan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Adapun 3 hal yang harus dibeli itu antara lain 1, emas yang telah dimurnikan. Emas yang telah dimurnikan. Puji Tuhan. Dimurnikan berarti telah melewati dapur peleburan, dapur api peleburan, telah melewati ujian demi ujian, telah teruji, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, manakala menghadapi banyak ujian. Amin, saudaraku. Itu emas yang telah dimurnikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Tujuannya membeli emas yang dimurnikan. Supaya menjadi kaya. Supaya menjadi kaya.
1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Iya. Bergembiralah akan hal itu. Iya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Iya, ujian, dapur api. Ya, terus peleburan, terus maksud semuanya itu. Iya, untuk membuktikan kemurnian iman. Untuk membuktikan kemurnian iman, terus. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Iya, terus. Yang diuji kemurniannya dengan api. Iya. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Iya. Puji Tuhan. Kemurnian iman jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Kemurnian iman itu perlu diuji. Iman yang teruji ini, saudaraku, iman yang teruji ini jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga saudaraku, iman yang teruji ini memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi iman yang teruji nilainya lebih tinggi dari emas yang fana, yang telah diuji kemurniannya di dalam api. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Jadi jangan lantas kecewa manakala harus menghadapi dapur api peleburan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya tidak mengatakan ujian itu enak bagi daging, tidak. Tetapi bertahan saja. Bertahan. Iman yang dimurnikan, iman yang semacam ini, kalau kita bertahan, iman yang semacam ini nilainya jauh lebih tinggi, bernilai tinggi. Kalau seseorang memiliki iman yang semacam ini, bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, membeli pakaian putih supaya kita memakainya, ya, supaya kita memakainya. Tujuannya jangan terlihat ketelanjangan yang memalukan. Saudaraku, himpunan besar orang banyak, mereka itu keluar dari kesusahan yang besar. Kemudian mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Puji Tuhan. Berarti mereka untuk memiliki pakaian putih, mereka telah membayar harganya. Tujuannya supaya mereka harus memakainya, tujuannya supaya tidak terlihat ketelanjangan yang memalukan itu. Puji Tuhan. Yang sudah melayani Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetaplah pakai pakaian yang putih, pakaian kudus, pakaian pesta. Tetap setia melayani Tuhan, supaya jangan terlihat ketelanjangan. Dan itu sangat memalukan sekali. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Kemudian yang ketiga, yang harus kita beli, yang ketiga, minyak untuk melumas mata. Minyak untuk melumas mata. Di dalam Injil Matius pasal 6, mata adalah pelita. Mata itu adalah pelita dari seluruh anggota tubuh. Kalau mata gelap, gelaplah seluruh anggota tubuh. Tetapi kalau mata itu terang,
maka teranglah seluruh anggota tubuh. Maka kita perlu untuk membeli minyak, untuk melumas mata. Puji Tuhan, haleluya, untuk melumas mata. Jadi untuk menjadi terang, ya, untuk menjadi terang, untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi contoh teladan, untuk menjadi pelita dimanapun kita berada, maka kita harus membeli minyak. Jadi kehidupan menjadi terang, jadi kehidupan yang diurapi menjadi terang, menjadi pelita, menjadi kesaksian. Hamba saudaraku, kita melayani bukan karena gagah hebat dan kuat, namun oleh Roh Tuhan. Kita menjadi kesaksian, menjadi terang di tengah dunia ini, bukan karena kepintaran, bukan karena hebat dan gagah kuat, bukan karena kecakapan, namun oleh Roh Tuhan. Amin saudaraku, menjadi kesaksian, menjadi pelita, menjadi terang oleh karena Roh Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Haleluya. Saudaraku, itulah kehidupan, itulah keadaan daripada jemaat di Laodikia. Pada akhirnya mereka menjadi kaya. Namun dulu waktu masih jauh dari Tuhan, betul-betul hati mereka memuji Allah, karena mereka bergantung kepada harta dan kekayaan. Mereka mengaku kaya dan mereka memperkayakan diri sampai tidak kekurangan apa-apa, semuanya tercukupkan. Tapi bagi Tuhan, mereka tetap melarat, malang, miskin. Maka supaya menjadi kaya, Tuhan menasihatkan supaya mereka membeli emas yang dimurnikan di dalam api. Kemudian yang kedua menasihatkan. Yang pertama tadi melarat, malang, miskin. Yang kedua mereka buta. Tuhan nasihatkan supaya mereka membeli minyak untuk melumas mata, supaya menjadi terang, menjadi kesaksian, hidup di dalam pengurapan Roh El Kudus. Kemudian supaya jangan terlihat ketelanjangan, Tuhan nasihatkan supaya mereka membeli pakaian putih. Puji Tuhan, pakaian ini menjadi putih, bersih, berkilau-kilauan, karena telah dicelup di dalam darah anak domba. Memang harus bayar harga. Puji Tuhan. Amin saudaraku, kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kita memperhatikan Kejadian pasal 8 ayat 19 sampai 21. Kejadian 8 ayat 19 sampai 21, baca. Ya. Segala binatang liar. Boleh baca 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, ya, dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, ya, masing-masing menurut jenisnya, ya, keluarlah juga dari bangka itu. Ya. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Mendirikan mesbah, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Terus ketika Tuhan mencium persembahan yang harum Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, terus aku tak akan mengutuk bumi ini tidak lagi. Akan lagi mengutuki bumi terlepas dari kenajisan, terus karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Hatinya najis dan perbuatannya jahat dari kecilnya. Terus dan aku tak akan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Terima kasih. Biarlah kita mendirikan mesbah bagi Tuhan, ya, senantiasa, dan mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Puji Tuhan. Kita mengambil itu cara untuk mengambil hati Tuhan. Mungkin dulu bahkan dari sejak kecil. Mungkin dulu bahkan dari sejak kecil hati kita ini jahat.
Mungkin dulu hati kita jahat dan najis dari kecilnya. Tetapi kalau kita sekarang, kalau kita mempunyai kerinduan untuk mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di atasnya, maka hati Tuhan akan luluh jauh dari penghukuman yang membinasakan. Amin, saudaraku. Korban bakaran berarti mempersembahkan potongan-potongan daging itu di atas mezbah korban bakaran semalam-malaman sampai pagi, berarti sampai hangus, daging tidak bersuara lagi. Amin, saudaraku. Daging tidak bersuara lagi. Itu cara untuk menarik perhatian Tuhan, untuk meluluhkan hati Tuhan. Dirikan mezbah, dan biarlah kita menjadikan hidup ini mezbah, dan kita persembahkan hidup kita ini sebagai menjadi, dan kita mempersembahkan hidup di dalam hidup kita ini korban bakaran kepada Tuhan sampai hangus, daging tidak bersuara lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka dengan demikian hati Tuhan kembali lagi kepada kita. Mungkin dulu sudah jauh, bahkan berbuat jahat dan najis dari sejak kecil, tapi sekarang kita ada di dalam Tuhan, mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di atasnya, tetap membayar harga. Amin, saudaraku. Maka hati Tuhan luluh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menyembah Tuhan. Oh, ayat 22. Ayat 22. Ya. Selama bumi masih ada. Selama kita berada di atas muka bumi ini. Terus maka 4 hal akan terjadi nyata dalam kehidupan kita, antara lain 1, tidak berhenti musim menabur dan menuai, ya. Dingin dan panas. 2, tidak berhenti musim dingin dan panas. 3, kemarau dan hujan. tidak berhenti musim kemarau dan hujan. 4, tidak berhenti siang dan malam. Puji Tuhan. Jadi duka akan diganti dengan suka. Kita menabur, maka yang baik kita akan menuai yang baik. Amin, saudaraku. Kemudian juga tidak berhenti musim dingin dan panas. Puji Tuhan. Musim dingin, kalau kita belajar kepada semut, salah satu dari 4 binatang yang cekatan, pada musim dingin mereka tetap diam di tempat mereka masing-masing. Tetapi musim panas mereka mengumpulkan makanan mereka semua. Puji Tuhan. Kemudian tidak berhenti musim kemarau dan musim hujan. Ada musim kemarau, tetapi juga Tuhan berikan musim hujan. Kemarau mengakibatkan tanah menjadi gersang, tandus, kering-kering. Tapi juga Tuhan berikan musim hujan. Ada siang. Hari kita bekerja tanpa kenal lelah, tetapi Tuhan berikan malam untuk beristirahat. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita tersungkur di kaki salib Tuhan.